Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik perencanaan pembibitan tanaman. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mendapatkan materi tentang apa itu pembibitan tanaman, kemudian apa saja teknik, apa saja perbanyakan atau cara pembiakan yang dapat dilakukan untuk melakukan pembibitan tanaman. Ya, untuk saat ini kita melangkah lebih lanjut lagi, yaitu membicarakan tentang bagaimana teknik perencanaan pembibitan tanaman. Oke, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah melalui diskusi dan disediakan contoh teknik perencanaan, peserta didik mampu menganalisis teknik perencanaan pembibitan tanaman dengan penuh tanggung jawab. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran pada pembahasan tentang teknik perencanaan pembibitan tanaman. Nah, selanjutnya, apa sih perencanaan itu? Perencanaan atau planning itu merupakan salah satu faktor manajemen usaha. Ya, manajemen usaha itu termasuk salah satunya adalah manajemen usaha tani atau usaha budidaya. Usaha pembibitan juga memerlukan adanya perencanaan. Kemudian perencanaan itu merupakan proses pemikiran yang mengarah ke masa depan yang menyangkut rangkaian tindakan berdasarkan pemahaman penuh terhadap semua faktor yang terlibat dan diarahkan kepada sasaran khusus. Ini adalah pengertian dari perencanaan. Nah, proses perencanaan itu apa saja atau bagaimana sih proses perencanaan itu? Jadi, perencanaan itu terdiri dari beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas itu berupa yang pertama, pengumpulan fakta dan informasi. Ya. Kemudian menganalisis fakta. Selanjutnya memperkirakan perubahan atas terjadinya perubahan. Kemudian menetapkan tujuan dan hasil, mengembangkan alternatif, dan mengevaluasi kemajuan. Ini merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan pada saat proses perencanaan. Bagaimana teknik perencanaan itu dilakukan? Teknik perencanaan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ya, di sini saya berikan contohnya ada 4. Yang pertama diagram balok, kemudian diagram milestone, kemudian rencana kerja, dan yang terakhir adalah network planning. Network planning sendiri ada 2, yaitu PERT dan CPM. Baik, kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah contoh yang diagram balok. Jadi, jika perencanaan yang dilakukan itu menggunakan diagram balok, maka bentuknya akan seperti ini, ya. Dibuat tabel, kemudian ada waktunya kapan, kemudian kegiatannya apa saja, dan seterusnya. Ini adalah contoh diagram balok. Kemudian, ini adalah contoh diagram milestone. Jadi, misalnya ragam sistem usaha tani pertanian. Di sini ada subsistem pertanian hulu, subsistem budidaya, subsistem pengolahan, kemudian subsistem pemasaran. Nah, ini ada anak panah yang menunjukkan hubungan antara masing-masing subsistem. Kemudian di bawah ini juga ada subsistem jasa dan penunjang pertanian. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan diagram milestone untuk perencanaan. Selanjutnya, nah ini yang dapat kita lakukan selain diagram balok dan diagram milestone, yaitu pembuatan rencana kerja.
Ya, pembuatan rencana kerja. Dalam membuat suatu perencanaan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dan dianalisis. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya yang pertama, apa yang harus dilakukan? Kemudian bagaimana hal itu akan dilakukan? Oleh siapa hal itu dilakukan? Kemudian sumber apakah yang diperlukan untuk melakukan kegiatan yang akan direncanakan? Apakah sumbernya manusia, ataukah uang, ataukah material? Kemudian kapan hal itu akan dilakukan? Dan di mana akan dilakukan? Nah, ini adalah contoh dari rencana kerja. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan tadi terjawab, kemudian rencana kerja ini diuraikan atau disajikan dalam bentuk tabel rencana kerja. Contohnya seperti ini. Misalnya nomor 1, kegiatan atau aktivitasnya apa, kemudian pelaksananya siapa, lokasinya di mana, waktunya kapan, metodenya yang digunakan atau yang dilakukan apa, kemudian biayanya berapa, dan adakah yang perlu dicatat ketika akan dilakukan pekerjaan tersebut. Ya, jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu dimasukkan ke dalam tabel ini. Tabel ini disebut dengan tabel rencana kerja. Berikutnya yang terakhir adalah network planning. Network planning itu adalah perencanaan dengan menggunakan jaringan. Jaringan ya. Jadi ada dua macam, yaitu PERT dan CPM. PERT itu singkatan dari Program Evaluation and Review Technique, yaitu merupakan suatu model jaringan yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek atau pekerjaan melalui pemetaan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. Nah, ini adalah contoh penjadwalan proyek dengan metode PERT ya. Jadi di sini ada kegiatannya, kegiatan A, B sampai G. Kemudian ada followernya, artinya follower itu yang mengikuti atau yang melaksanakan siapa. Ya. Kemudian ini ada A, M, B, kemudian min-nya, rata-rata SD-nya. Ini perlu penghitungan atau menggunakan rumus-rumus tertentu. Ya. Untuk kalian ini hanya sebagai tambahan pengetahuan saja, jadi nanti kalian tidak harus melakukan PERT ataupun CPM ya. Jadi kalian nanti dalam membuat perencanaan tidak akan diminta untuk melakukan secara atau dengan network planning ya. Nah, ini contoh gambar networknya, network penjadwalan proyek dengan metode PERT. Kalau yang tadi itu adalah tabelnya, kalau yang ini adalah gambarnya, gambar networknya atau gambar jaringannya. Ya, ini hanya contoh ya. Kemudian network planning yang kedua adalah CPM, yaitu Critical Path Method. Merupakan suatu metode analisis perancangan alur proyek dengan menggunakan perkiraan waktu tetap untuk setiap kegiatannya. Ini hampir sama juga dengan PERT tadi ya. Jadi ini contoh penjadwalan proyek dengan metode CPM. Kalau metode CPM ini lebih jelas ya aktivitasnya bagaimana, kemudian jadi pentabelannya lebih jelas daripada yang PERT tadi. Nah, ini contoh gambarnya, gambar network penjadwalan proyek dengan metode CPM. Nah, baik. Selanjutnya, dalam perencanaan pembibitan tanaman, ya, dalam perencanaan pembibitan tanaman itu yang harus diperhatikan atau yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menentukan jenis tanaman yang akan dibibitkan. Jadi kalian mau menanam bibit apa atau mengusahakan membuat bibit apa, itu jenis tanamannya harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian memilih varietas yang akan dibibitkan. Jadi setelah jenis tanamannya ditentukan, varietas dari tanaman tersebut juga harus dipilih. Ya.
Jadi untuk memudahkan atau untuk memperoleh hasil yang lebih spesifik. Kemudian yang ketiga, membuat jadwal kegiatan pembibitan. Jadi jadwal kegiatannya apa saja? Nah, itu nanti dijadwalkan, dibuat jadwalnya. Kemudian yang terakhir adalah menyusun kebutuhan sarana dan alat atau bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan atau pembuatan pembibitan tanaman tersebut. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari saya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas berikut ini ya. Jadi yang pertama, buatlah rencana kerja pembibitan tanaman dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, pertanyaan yang pertama, komoditas tanaman apa yang akan dibibitkan? Ya, ini kalian jawab dulu. Kemudian varietas apa yang akan dibibitkan? Dijawab. Kemudian apa saja kegiatan yang harus dilakukan dalam pembibitan tanaman tersebut? Bagaimana aktivitas tersebut akan dilakukan? Oleh siapa hal itu dilakukan? Sumber daya apakah yang diperlukan? Apakah manusia, uang, atau material? Kemudian kapan hal itu dilakukan dan di mana akan dilakukan? Nah, setelah semuanya terjawab, maka sajikanlah jawaban-jawaban tersebut dalam bentuk tabel rencana kerja. Ini contoh tabelnya. Misalnya, judulnya ini ya, tabel rencana kerja pembibitan jambu. Misalnya komoditas yang akan saya bibitkan adalah jambu. Kemudian jambunya varietas apa? Saya memilih varietas jambu Jamaika. Nah, selanjutnya kita mengisi tabel kegiatannya. Pertama, kegiatannya adalah penyiapan alat dan bahan. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya kapan? Minggu pertama bulan Oktober. Ya. Nah, ini terus kegiatan yang kedua apa setelah penyiapan alat dan bahan? Ini kalian lanjutkan sendiri. Ya. Oke. Tugas nanti silakan ditulis pada lembar atau pada buku tulis atau pada lembar kertas. Kemudian nanti hasil jawaban dikirimkan pada Google Form atau diupload pada Google Form yang sudah saya sediakan ya. Baik anak-anak, ada materi yang saya sampaikan cukup sampai sekian saja. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.